Halo sahabat Alur Cerita Lover, kembali lagi ke channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Alur Cerita Lover masih menceritakan tentang True Beauty episode 8 sampai 10. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Sekolah mengadakan kegiatan berkemah. Hee Kyung mengantarkan Kyung dengan maksud ingin bertemu dengan Pahan. Setelah Kyung pergi, Pahan pun datang. Mereka ingin saling berpelukan. Namun gagal karena Kyung kembali untuk mengambil ponselnya. Sehingga Pahan segera melarikan diri. Di lapangan, teman-teman menggoda Kyung dan Sujun yang mengenakan pakaian sama. Dan mengira kalau mereka adalah pasangan. Kyung meminta Sujun memakai jaket. Namun ia menolak. Suho memandangi mereka dari jauh. Taehun segera menghampiri Suho. Sujun melihat Suho. Suho menatap Sujun dengan tajam dan penuh ancaman. Di dalam bis, Suho meminta Kyung untuk duduk di sebelahnya. Namun Sujun tiba-tiba datang dan langsung duduk di samping Suho. Kyung pun berlalu dan duduk di bangku belakang, yang disusul oleh Sujun di sampingnya. Setibanya di tempat kemah, Suho memanggil Kyung. Namun Kyung menghindar. Kyung satu tenda dengan Sujin dan Suah. Sujin mengatakan pernah berkemah bersama keluarga Suho. Suah menanyakan perasaan Sujin terhadap Suho. Kyung bersiap mendengarkan. Namun Sujin mengalihkan pembicaraan. Pada saat foto bersama, teman-teman mendorong Kyung untuk berdiri di dekat Sujun. Mereka benar-benar mengira kalau Kyung dan Sujun berpacaran. Suho sangat kesal melihat kedekatan mereka. Saat sesi game, MC meminta mereka membuat grup berisi 4 orang. Taehun menarik Kyung ke sisi Suho. Namun Suah malah menarik Sujin dan Taehun, sehingga Kyung terpisah. Kemudian Sujun menarik Kyung ke grupnya. Ketika bermain game, Sujun menggendong Kyung. Suho merasa cemburu. Ia ingin menghampiri Sujun namun dicegah oleh Taehun. Kemudian Suho juga ikut menggendong Sujin. Saat makan malam, Suho memandangi Kyung dari jauh. Kyung pura-pura tidak melihatnya. Sujun dan teman-temannya sedang mendengarkan cerita horor dari penjaga tempat kemah, bahwa di tempat itu ada sosok roh jahat berwajah jelek. Ia bergentayangan di malam hari. Penjaga itu melarang mereka keluyuran di waktu malam tiba. Di tempat lain, Hee Kyung sedang memikirkan pertemuannya dengan Sujun. Ia mengatakan akan merilis album Seyeon untuk mengenangnya, dan mengira kalau Sujun adalah Leo. Namun Sujun menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa perusahaannya lah yang menyebabkan Seyeon mengakhiri hidupnya. Maka ia menolak untuk merilis albumnya. Ketika hendak pulang, Hee Kyung bertemu Lee Jo Hun. Ia mengapresiasi kerja keras Hee Kyung. Hee Kyung mengatakan kalau dia sudah bertemu Sujun namun ia menolak. Tapi Hee Kyung berjanji untuk berusaha membujuknya karena merasa lagunya sangat bagus. Lee Jo Hun menyukai antusiasnya. Namun di belakang ternyata Lee Jo Hun tidak suka kalau album itu akan dirilis kembali. Suho mengajak Kyung berbicara empat mata. Suho menanyakan mengapa Kyung selalu menghindar darinya. Tapi Kyung mengelaknya. Kyung melihat perahu kecil di tepi danau, dan ingin menaikinya. Kyung menyukai pemandangan dari tengah danau. Ketika hendak berfoto, ada serangga di wajah Kyung. Kyung yang terkejut tercebur ke dalam danau. Suho pun langsung melompat untuk menolongnya. Akhirnya mereka berdua jadi basah kuyup. Suho merangkul Kyung agar tetap hangat. Tiba-tiba Sujin terlihat dari kejauhan. Kyung yang panik langsung mendorong Suho dan ia pun bersembunyi. Suho segera menghampiri Sujin kemudian mengajaknya menjauh dan menyuruhnya masuk ke tenda. Corong dan kawan-kawan ingin membuktikan cerita dari penjaga mengenai roh yang berkeliaran. Mereka menemukan sebuah sumur tua. Kyung keluar dari tempatnya bersembunyi. Corong dan kawan-kawan mengira Kyung adalah hantu. Kemudian mereka lari terbirit-birit. Ketika Kyung akan pergi, Sujun datang untuk menyusul Corong. Kyung yang panik langsung memanjat ke atas pohon. Sujun melihat ke atas pohon. Lalu Kyung terjatuh dari atas pohon dan segera berlari dari Sujun. Namun Sujun mengira itu hantu sampai membuatnya pingsan. Di tempat lain, Hee Kyung sedang protes karena ia dipindahkan ke departemen lain secara tiba-tiba tanpa alasan. Keesokan paginya, Pahan memberikan tugas pada semua siswa untuk mencari harta karun yang bernilai 50.000 won. Semua bersemangat untuk mencarinya.
Kecuali Kyung yang menghampiri Pahan untuk izin karena sakit. Pahan pun mempersilahkan. Kyung tidur di dalam bis. Sujun menyusul dan menanyakan keadaannya. Mengetahui kalau Kyung sakit, ia bergegas membawakan obat dan meminumkannya, kemudian menyelimutinya dengan jaket. Ketika Kyung tertidur, Sujun memasangkan gelang dari jerami ke tangan Kyung. Melihat Suho datang, Sujun sengaja menaruh kepala Kyung ke pundaknya. Suho melihat gelang di tangan Kyung, lalu meminta Sujun untuk melepasnya, namun Sujun menolak. Kemudian Suho menyuruh Sujun untuk keluar. Suho dan Sujun berkelahi di tengah padang ilalang. Mereka saling memukul memperebutkan Kyung. Suho meminta Sujun untuk menyerah, namun Sujun mengatakan kalau itu di luar kendalinya. Saat malam puncak, Kyung terlihat sudah kembali sehat. Kyung memandangi Suho dari jauh. Tiba-tiba Sujin datang menghampiri Suho dan duduk di sebelahnya. Kyung pun meninggalkan acara itu. Taehun melihat kesempatan. Ia menghampiri Kyung meminta tolong untuk memberikan jaket milik Suho dan mengarahkannya ke tepi sungai. Lalu ia berpura-pura sakit perut. Kemudian menemui Suho dan mengatakan kalau Kyung ada di tepi sungai. Lalu menyuruh Suho untuk menyatakan perasaannya. Suho pun segera berlari untuk menemui Kyung. Namun yang ada di sana bukan Kyung melainkan Sujin. Ia bertemu Kyung di jalan sedang membawa jaket milik Suho. Lalu Sujin memintanya. Kyung pun memberikannya pada Sujin. Mengetahui itu, Suho pergi meninggalkan Sujin. Namun ia menjatuhkan kalung yang akan diberikan kepada Kyung. Sujin mengambilnya dan memberikannya pada Suho. Suho menerimanya lalu segera berlari mencari Kyung. Di tempat lain, Sujun sedang mengkhawatirkan Kyung yang sedang menangis. Kyung mengatakan bahwa ia menyukai Suho, dan mengira kalau Suho tidak menyukainya. Sujun menyeka air mata Kyung dan menenangkannya. Suho melihatnya dari jauh. Kyung pergi meninggalkan Sujun sendiri. Ketika hendak menuju tenda, Suho mencegatnya. Ia menanyakan kenapa Kyung menangis, dan mengira kalau Kyung menyukai Sujun. Mendengar perkataan Suho, Kyung meluapkan kekesalannya. Ia merasa Suho membuatnya bingung karena selalu memperdulikannya walaupun ia menyukai Sujin. Suho baru mau menjelaskan tetapi teman-teman yang lain berjalan ke arah mereka. Kyung yang panik riasannya hilang. Langsung menarik kain putih yang ada di dekatnya kemudian berlari. Teman-teman yang melihatnya mengira kalau itu hantu, lalu mengejarnya. Kyung yang berlari kencang tak sengaja tersandung. Lalu kain yang ia gunakan terbang terbawa angin. Suho segera menarik Kyung dan membawanya bersembunyi di balik batu besar. Teman-teman mengejar kain yang terbang. Pada saat itu Suho mengatakan kalau dia tidak menyukai Sujin melainkan Kyung. Lalu Suho mencium Kyung. Ketika sedang berciuman, Kyung tersadar. Kemudian ia pergi meninggalkan Suho. Suho mengejar Kyung dan menanyakan kenapa ia lari. Kyung tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Suho meyakinkan Kyung. Ia mengeluarkan kalung yang sudah ia siapkan untuk Kyung, lalu memakaikannya kepada Kyung. Kyung sangat senang. Ia merasa seperti mimpi. Ketika itu Sujin keluar dari ruangan. Kyung yang sedang bahagia tak sadar memanggil Sujin. Sujin tak mengenalinya. Ia lupa kalau sedang tidak memakai riasan. Akhirnya Kyung menceritakan rahasianya kepada Sujin. Sujin mendengarkan dan memberikan Kyung kepercayaan diri. Ia berjanji akan menjaga rahasianya. Lalu mengajak Kyung kembali ke tenda dan melindunginya. Di kantin sekolah, Suho duduk di samping Kyung. Siswa lain banyak yang membicarakannya. Kyung pura-pura tak nafsu makan kemudian pergi. Lalu ia mengirimkan pesan kepada Suho untuk bertemu di dekat pembuangan sampah. Kyung menarik Suho untuk bersembunyi. Ia meminta Suho untuk merahasiakan hubungan mereka. Karena Kyung takut kalau yang lainnya tahu maka akan membenci dirinya. Namun ia berencana untuk memberitahu Sujin dan Suah kalau mereka pacaran. Sujun mendengar percakapan mereka. Ia kesal lalu melemparkan kaleng yang ia pegang. Mengetahui kalau ada orang, Kyung mendorong Suho lalu pergi meninggalkannya. Suho mengajak Kyung berkencan. Ia memesan meja yang tidak terjangkau oleh kamera kepada pelayan. Kemudian pelayan itu mengantar mereka. Suho menyuapi Kyung. Ketika itu Hyung Kyu datang ke kafe yang sama bersama kawan-kawannya. Kyung melihat mereka, lalu menyuruh Suho bersembunyi di bawah meja. Hyung Kyu menghampiri Kyung. Ia penasaran dengan pria yang sedang kencan dengannya.
Kyung Kyu ingin melihat ke bawah meja, namun tidak jadi. Lalu pergi meninggalkan Kyung sambil memberinya semangat. Keesokan harinya, Sujun melihat Kyung tertidur di halte bis. Kyung tak sengaja bersandar di bahu Sujun. Sujun berdebar, namun ia pura-pura marah kepada Kyung lalu pergi meninggalkan Kyung. Di kelas, Kyung Kyu sedang menyebarkan gosip mengenai Kyung yang berkencan dengan seorang pria kemarin. Kyung membantah, lalu Sujun membela Kyung. Ia menyuruh semuanya untuk duduk kembali ke kursi masing-masing. Kyung akan mengirim foto Kyung dan Suho bersama kepada Suho. Namun ia salah kirim. Ia mengirimnya kepada Hyung Kyu. Kyung takut ia akan menyebarkan gosip kembali. Kyung pun mencoba membuat Hyung Kyu tertidur dengan menghipnotisnya. Ketika Hyung Kyu tertidur, Kyung mengambil ponsel miliknya kemudian membuka kuncinya. Saat Kyung ingin menghapus foto itu, Hyung Kyu terbangun. Ia ingin mengambil ponselnya kembali, namun segera direbut oleh Sujun. Sujun melihat foto itu. Kyung dengan sigap langsung menghapus foto tersebut, dan mengembalikan ponselnya pada Hyung Kyu. Sujun melirik kepada Suho lalu pergi. Kyung tertidur di dalam kelas karena lelah. Sujun ingin menyibakkan rambut Kyung yang menutupi wajah. Ketika itu ia melihat Kyung memakai kalung yang dimiliki Suho. Sujun pun terkejut melihatnya. Kyung sedang mencari pekerjaan paruh waktu. Tak disengaja ia bertemu Sujun sedang pemotretan. Sang fotografer meminta Kyung untuk menggantikan model wanita yang tidak hadir. Kyung pun menerimanya. Di tempat lain, keluarga Sujin dan Suho sedang makan bersama. Ayah Sujin merendahkan Sujin di depan semuanya. Lalu Suho mengajak Sujin pergi dari tempat itu. Setelah pemotretan, Kyung mentraktir Sujun sebagai tanda terima kasih. Sujun menanyakan alasan Kyung bekerja. Kyung menjelaskan keinginannya untuk masuk Akademi Tata Rias. Sujin sangat senang Suho membantunya. Saat itu Sujin hampir tertabrak motor. Suho pun melindunginya lalu pamit pulang. Di jalan, Suho bertemu ayah Kyung yang sedang pergi dari rumah. Akhirnya mereka duduk bersama. Ayah Kyung menceritakan semua. Suho pamit pulang namun ayah Kyung mengikutinya. Di rumah Suho, mereka menonton bola bersama dan merayakan kemenangan bersama. Keesokan paginya Suho tidak sadar tertidur di pangkuan ayah Kyung. Kemudian ia bangun dan menyelimutinya. Ketika hendak pergi, ayah Kyung memanggilnya dan memberikannya bekal minuman. Lalu mengucapkan terima kasih karena ia akan pergi dari rumah Suho. Suho dan Kyung sedang berlatih bela diri bersama. Sedangkan Sujin sedang memikirkan Suho lalu menelponnya. Namun ponsel Suho tidak aktif. Kemudian ia menyusul Suho ke tempat latihannya. Tak disangka Sujin melihat Suho dan Kyung sedang berpelukan. Ia pun sangat kesal. Suho mengajak Kyung ke rumahnya untuk mengganti pakaian yang basah. Lalu memesan pizza. Mereka tak sadar kalau ayah Kyung ada di bawah meja. Mereka menonton film horor. Ketika sedang menonton, mereka terbawa suasana. Suho hendak mencium Kyung. Saat itu ayah Kyung melihat ternyata wanita yang bersama Suho adalah putrinya. Ia segera menghentikan Suho. Suho terkejut ada yang memegang kakinya. Kyung segera berlari ke dapur. Lalu kembali dengan membawa panci. Dengan cepat Kyung melayangkan panci itu pada seseorang yang berdiri di depan Suho. Yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Kyung tak percaya kalau ayahnya ada di rumah Suho. Ayah memarahi Kyung karena pergi ke rumah laki-laki. Kyung juga memarahi ayahnya karena pergi dari rumah dan tinggal di rumah Suho. Ia malu terhadap Suho. Kemudian mereka berjanji untuk merahasiakannya dari ibu. Di sekolah, Kyung hendak memberitahu Sujin tentang hubungannya dengan Suho. Namun Sujin menyalanya. Ia mengatakan kalau dirinya menyukai Suho sejak lama. Sepulang sekolah Suho ingin mengajak Kyung belajar bersama. Namun Sujin datang. Kyung pun beralasan tak enak badan lalu pergi meninggalkan mereka. Sojin meminta Kyung untuk menemaninya berbelanja. Kyung mengira Sojin belanja untuk dirinya. Ternyata Sojin belanja untuk Suho. Ia juga sengaja menceritakan kalau keluarganya akan makan malam bersama. Sujin memberikan Kyung ikat rambut. Namun ketika Kyung pergi ia memperlihatkan wajah tak suka. Kyung pergi ke tempat ia bekerja paruh waktu. Ternyata sudah ada Sujun sedang menggantikan temannya. Sujun memandangi Kyung yang tak berhenti bekerja. Ia pun mendekati Kyung dan menanyakan keadaannya. Ketika pulang, Sujun mengikuti Kyung menaiki bis, padahal arah rumahnya berlawanan.
Kyung menceritakan masalahnya. Namun Kyung mengibaratkannya dengan kisah temannya. Sujun mengetahui maksud Kyung. Ia pun mengatakan kalau Suho bukan tipe pria yang suka menyakiti hati wanita. Sujun berpura-pura mencari Goun di toko buku. Saat yang bersamaan ibu Kyung baru pulang dari salon. Ia menyuruh Sujun untuk mampir ke rumahnya. Dengan senang hati Sujun menerimanya. Di rumah ternyata sudah ada Suho. Ibu memberikan tantangan kepada mereka untuk membuat pangsit yang indah. Suho membuatnya dengan lembut dan hati-hati. Sujun pun tak mau kalah. Ia membuatnya dengan lihai dan cepat. Ibu dan yang lainnya sangat kagum dengan kelihayan mereka membuat pangsit yang indah. Kyung masuk kamar untuk menambah daya ponselnya. Suho menyusul. Tak sengaja ia melihat foto Kyung waktu kecil. Ia baru tahu kalau ternyata Kyung adalah Jubal, gadis kecil yang suka menghiburnya di toko buku dulu. Ia pun meminta foto kecil Kyung. Saat bersamaan Sujun diminta untuk mengambilkan meja. Suho menunjukkan letaknya. Lalu Sujun mengatakan kalau Kyung meminta pendapatnya apakah akan memilih cinta atau persahabatan. Suho meminta Sujun untuk tidak ikut campur. Kyung mendengar suara gaduh dari atas. Ternyata Suho dan Sujun sedang berkelahi. Lalu mereka terjatuh dari tangga, dan tak sadar sedang menjadi pusat perhatian. Ibu menasehati mereka untuk tidak berkelahi lagi, dan mengantarnya sampai depan pintu. Sujun dan Suho saling bertatapan. Mereka sangat geli mengingat ketika dihukum ibu Kyung tadi. Mereka pun berlari masing-masing. Keesokan harinya, kelas dihebohkan oleh foto-foto Kyung dan Sujun saat pemotretan waktu itu. Teman-teman mengira kalau mereka berpacaran. Kyung dan Sujun saling bertatapan. Kyung mencoba menjelaskan namun teman-teman tidak percaya. Suho menatap Kyung kesal. Sojin datang ke rumah Suho malam-malam dengan alasan membawakannya makanan. Ketika itu Kyung menelpon Suho. Kemudian Sojin mengangkatnya. Kyung terkejut mendengar suara Sojin dan segera mematikan telepon. Sojin memberikan bingkisan pada Suho. Namun Suho menolaknya dan menyuruhnya pulang. Kyung menjadi salah paham. Di tempat kerja, Kyung terlihat murung. Sujun mencoba membuatnya tersenyum. Ketika itu Suho datang. Ia meminta waktu pada Kyung untuk berbicara sebentar. Namun Kyung menolak. Suho menunggu di luar kafe. Sujun menyuruh Kyung untuk menemui Suho. Kyung menghampiri Suho. Suho meminta Kyung untuk memberitahu teman-teman tentang hubungan mereka. Dan memintanya untuk berhenti bekerja bersama Sujun. Kyung menolaknya. Akhirnya mereka salah paham. Lalu Kyung meninggalkan Suho. Suho sedang duduk di halte. Tiba-tiba semua orang membicarakan kalau Move Entertainment mengenalkan band baru yang menyanyikan lagu Seyeon. Di tempat lain Hee Kyung sangat marah mendengar berita itu. Sujun sedang melakukan pemotretan. Ia mendengar lagu Seyeon diputar. Ia pun kesal lalu meninggalkan pemotretan. Hee Kyung mendatangi kantor Lee Jo Hoon. Ia meluapkan kemarahannya karena Lee Jo Hoon telah mencuri lagu milik Seyeon. Manajer Lee mengatakan kalau lagu itu belum memiliki hak cipta. Hee Kyung menunjukkan bukti perselingkuhannya. Lee Jo Hoon memanfaatkan kematian Seyeon untuk menutupi skandalnya. Ia meminta Jo Hoon bertanggung jawab atas kematian Seyeon dan mengancam akan membocorkannya. Lalu ia pergi. Ketika membuka pintu ternyata Suho ada di depan dan mendengarkan semua pembicaraan mereka tadi. Suho menatap ayahnya dengan amarah lalu berlari pergi. Di sisi lain Sujun berlari mencari Suho untuk menanyakan tentang lagu Seyeon. Sujun bertemu Suho lalu menariknya. Namun Suho tetap berjalan dengan tatapan kosong. Ia menyeberangi jalan tanpa menoleh. Sujun mengejarnya. Namun tak disangka, sebuah mobil melaju dengan kencang dan menabrak mereka berdua. Suho terpental ke udara. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih sudah menonton.